Kembali lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku, masih dengan Esti dan juga Ceca Rusda Lekawa. Halo. Di momen spesial Lebaran, topik kita adalah perempuan, Idul Fitri dan literasi digital. Iya, keren banget sebenarnya tadi. Nonton yang tadi, yang segmen pertama pasti tahu kenapa sampai judulnya itu. Jadi nonton segmen pertama ya. Oke, Caca, tadi Caca sudah sedikit banyaknya bicara soal Mavindo, kegiatan-kegiatan Mavindo yang dilakukan. Nah, di Mavindo itu kan ada relawannya. Berapa banyak sekarang relawannya? Ya, relawan kalau se-Indonesia itu ada sudah mendekati 1.000 ribuan. Tapi kalau di Maluku itu 50 tersebar di beberapa kabupaten kota. Nah, yang di Ambon yang aktif ada sekitar 15-an gitu. Oke. Itu sudah termasuk Caca Rusda sebagai koordinator. Ada juga di Aru, ada di SBB, di Masuhi juga ada. Kerjaannya 15 orang ini, apakah setiap hari itu hanya buka gadget lalu lihat, oh ini salah, ini harus segera dikonfirmasi atau apa? Karena saya beberapa kali memang harus diakui nih Caca, dari dulu, dari kapan ya, 2018 itu saya sempat sangat sering mengakses Mavindo. Karena dulu sempat banyak nulis karena sempat tidak bekerja, di rumah aja, terus banyak menulis, dan sebelum menulis tuh saya sumbernya itu dilihat dari Mavindo. Jadi kalau ada apa-apa, ada fakta atau apa gitu, ada berita baru, saya pasti ngeceknya di Mavindo. Gitu. Nah itu memang banyak sekali, dalam satu hari itu ada banyak sekali berita yang harus di cross check, ini hoax, disinformasi kenapa, dan lalu dicek kalau ada foto, dicek dari mana, kemudian linknya yang benar yang mana. Kayaknya sibuk sekali. Bagaimana, koordinatornya sibuk atau? Iya, jadi gini, kan di Mavindo itu kami punya beberapa komite. Jadi ada khusus edukasi, khusus litbang, dan khusus periksa fakta. Tapi kita memang kerjasama juga gitu. Jadi dalam hal bermedia sosial kita santai saja, tetapi kalau misalkan ada isu atau kasus yang menurut kita itu tidak masuk akal, itu kita diskusi. Jadi langsung di grup, atau misalkan salah satu dari relawan kita nemu nih betul-betul hoax nih, dia langsung lempar di grup, wih ini ada hoax nih, ayo udah kita diskusi lalu cari kebenarannya. Sampai sudah betul-betul kita ketemu dia punya link-link yang bisa membantahkan, baru kita publikasi. Itu berarti kajiannya harus mantap. Orang-orangnya juga harus kritis semua. Dan betul. Sudah pasti mereka yang 15 orang ini adalah orang-orang yang cakap digital. Iya dong. Nah, Carus, Caca punya pengalaman tidak menjadi objek dari hoax atau berita disinformasi tidak benar? Saya yang jadi objek? Iya. Kayaknya belum deh. Belum pernah. Alhamdulillah masih aman. Masih aman. Iya kan, biasanya maksudnya bukan dalam tataran yang harus besar, tapi misalnya di Instagram atau apa gitu, ada yang menuliskan yang tidak benar yang harus Caca bantah atau apa, ada tidak pengalaman dengan hoax? Hoax ya. Kalau tidak ada tidak apa-apa. Iya, kayaknya tidak ada. Kalau yang plagiat karya saya belum ada. Plagiat, berarti pengalamannya sama plagiasi. Iya, ada yang plagiat karya tulis saya ada. Tapi kalau untuk kasus hoax masih aman. Tapi plagiasi kan juga merupakan salah satu bagian dari ketidakcerdasan digital. Betul. Karena sekarang dengan adanya semua by digital itu kan memang rentan ya. Mestinya kan mereka cantumkan sumber dari mana kan? Kayak gitu. Nah itu kalau itu kan terkait dengan penulisan ya. Iya. Saya juga mau ke situ. Karena Caca Rusda ini kan tadi saya sudah bilang di awal adalah wanita penulis Indonesia, salah satu anggota dari ketua ya. Iya. Ketuanya wanita penulis Indonesia cabang Ambon. Caca menulis, RA Kartini juga menulis. Iya kan? Iya, RA Kartini menulis. Bahkan mungkin Caca kalau kita tidak menulis kan kita tidak dikenal orang ya. Atau sekarang yang bicara-bicara yang cuap-cuap juga dikenal orang sih, tapi karya kemudian apa yang kita lakukan kalau misalnya kita tuliskan, maka itu akan menjadi
apa ya, tanda mata gitu. Iya, untuk jadi generasi penerus. Sampai dia mati pun dia akan tetap hidup melalui karya-karyanya. Seperti Kartini. Seperti Kartini. Perempuan yang sosok yang gimana ya? Saya tuh kalau saya ada di zaman itu, Caca. Kalau ini kita flashback ya. Oke. Saya ada di zaman itu, saya tidak tahu saya akan jadi seperti apa. Apakah jadi seperti Kartini, berani seperti itu atau tidak, karena kondisinya semua serba terbatas. Beda dong dengan perempuan-perempuan masa kini yang semua aksesnya ada gitu kan. Caca melihat Kartini, sosok Kartini itu seperti apa sih? Berani. Oh, satu kata tentang Kartini, berani. Iya. Terus Dalekawa berani tidak? Berani, insya Allah. Amin. Esti juga amin. Kalau saya yakin Esti juga berani. Kan kita sama-sama pernah berjuang di satu. Sama-sama sudah tahu lah. Iya, tapi berani tangkal hoax? Berani dong, harus berani. Itu hoax itu jadi musuh negara gitu. Iya betul, musuh kita bersama. Siap. Oke, nah ini kan kalau beda zaman kan beda pengalaman digitalnya. Oke. Contohnya sekarang kan kalau anak-anak Gen Z itu gampang sekali mereka beradaptasi dengan teknologi baru. Kalau Caca Rusda dengan Beta ini masuknya generasi milenial kali ya. Iya. Gen Y kan, generasi milenial. Caca, Beta pernah ada di posisi Beta gaptek. Caca pernah ada sih di posisi gaptek. Maksudnya belum mengenal ada sesuatu yang baru, terus ya Seng tahu cara ininya gimana. Iya, pernah. Tapi belajar gitu. Punya kemauan gitu. Oke, berarti sebenarnya segala sesuatu balik ke diri, belajar ya, harus belajar. Harus punya kemauan dalam diri. Karena ini teknologi selalu berkembang terus. Jadi kalau kita tidak memotivasi diri kita sendiri, mau orang tua, mau siapapun yang bilang ayo belajar, tapi kalau tidak ada motivasi diri sendiri ya sama kan. Sementara ini dia berkembang terus. Nah, makanya jangan mau kalah sama Gen Z. Apalagi perempuan nih. Nah, perempuan itu harus cerdas. Madrasah pertama nih. Saya suka nih pembicaraan ini. Jadi kalau masa depan Indonesia ya, masa depan bangsa itu kan dari generasi-generasi berikutnya. Nah, itu perempuan-perempuan punya kesempatan untuk menyiapkan generasi berikutnya. Generasi yang cerdas. Saya setuju. Tetapi perempuan-perempuan juga paling mudah tersulut emosinya di media sosial. Iya. Karena itu literasinya rendah. Iya kan? Paling banyaknya itu kalau katanya netizen Indonesia tuh galak-galak dan paling kepo. Iya kan? Dan paling kepo. Segala hal tuh ada satu berita dia bisa runut sampai 7 turunan di belakangnya tahu. Kalau ada satu hal yang memang sangat menjadi isu sentral, isu negara gitu, pasti netizen Indonesia tuh yang paling jago gitu lah. Ya, kami juga kayak gitu loh. Mafinda juga jago. Jadi kalau misalkan ada kasus itu sampai tengah malam tuh cari sana cari sini. Jadi netizen Indonesia hati-hati, ada Mafindo yang mengintai Anda. Luar biasa. Berarti peran dari Mafindo sendiri itu cukup sentral, cukup strategis. Dan kalau Beta yang salah baca, Mafindo itu dari grup Facebook dulu kan ya. Itu gimana Ca? Mungkin orang-orang belum pada familiar. Iya, jadi waktu itu ada beberapa teman-teman ya. Itu tahun 2015 atau 2016 gitu. Dia bermulai dulu dari grup Facebook. Kemudian mereka teman-teman di Jakarta ya. Karena mereka memiliki visi dan misi yang sama terkait dengan simpan siur informasi di media sosial ini sepertinya tidak bisa dibiarkan. Harus ada satu wadah untuk kita bikin edukasi gitu. Nah, teman-teman itulah yang bentuk Mafindo. Kemudian ngajak teman-teman di daerah. Nah, saya sendiri termasuk relawan yang lama gitu. Jadi 2017 saya masuk di Mafindo. Kami dari Maluku waktu itu 2 dulu, terus 2, 3, 4, 5 dan sekarang 50. Mau bikin rekrutmen lagi nanti insya Allah habis lebaran. Iya, jadi nanti pada gabung semua, jangan cuma 15. Bayangin kalau netizen Indonesia yang jutaan itu, tapi Mafindonya juga jutaan. Nah kan berarti tidak akan ada hoax lagi ya, tidak akan ada ujaran kebencian lagi. Kalau semuanya sudah cerdas dalam digital ya, aman tuh. Kira-kira itu tahun berapa ya? 2000. Mudah-mudahan 2024. Amin. Amin. Caca, Beta harus masih berafirmasi positif biar diaminkan malaikat. Siap, saya setuju. Caca, Beta masih mau ngulik tentang literasi digital. Karena
kalau yang beta baca literasi digital itu ada 4 pilarnya. Pilar. Nah, 4 pilar literasi digital itu apa? Ya, 4 pilar literasi digital itu kita kenal ada yang namanya etika digital. Kemudian ada budaya digital. Lalu ada cakap digital atau keterampilan digital. Kemudian ada keamanan digital. Nah, ini 4 pilar ini kalau kita sudah menguasainya, ya insya Allah ya tidak ada lagi kasus-kasus apa gitu yang di media sosial gitu. Tapi kalau tidak ada kasus tidak rame ya. Ya bikin kasus yang positif lah. Saya masuk pilar yang mana kalau saya bilang begitu? Kalau tidak ada kasus tidak rame. Budaya digitalnya harus bermasalah, harus diselidiki lagi, harus dikarantina nih. Aduh, bahaya, jangan. Cukup corona aja yang dikarantina, jangan saya. Oke, nanti habis ini kita akan ada satu segmen lagi di mana saya akan tanya rapid fire question buat Carusda harus jawab cepet gitu ya. Oke, siap? Oke. Tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.